Selamat siang, perkenalkan nama saya Yulia Dewi Asari, NIM 19104168894, kelas ADO Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 1, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen saya. Soal bagian A. Soal bagian A berkenaan dengan aktivitas Anda kuliah melalui Google Classroom. Pertanyaan yang pertama, berapa kali saudara hadir kuliah melalui Google Classroom dan di WhatsApp? Soal yang kedua, apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi 1 dari dosen saudara melalui Google Classroom dan di WhatsApp? Sebutkan dan jelaskan. Soal yang ketiga, apa tugas terstruktur yang Anda buat? Jelaskan. Soal yang keempat, kenapa Anda harus belajar manajemen operasi 1? Jawaban soal bagian A. Jawaban pertanyaan yang pertama 12 kali. Jawaban pertanyaan yang kedua mengenai titik 2. Yang pertama, modul 1 introduksi manajemen. Yang kedua, strategi operasi. Yang ketiga, diskusi manajemen operasi bab 1 dan bab 2. Yang keempat, materi peramalan dalam manajemen operasi dan mengukur produktivitas. Yang kelima, mengerjakan soal mengenai teori manajemen operasi 1. Yang keenam, materi manajemen persediaan. Yang ketujuh, mencari materi economic order quantity. Yang kedelapan, video record materi ekonomi order quantity. Yang kesembilan, ringkasan dari video dan artikel dari link ruang dosen Adi Mursalin. Yang kesepuluh, latihan materi manajemen operasi bab 1 dan bab 2. Yang ke-11, membuat kesimpulan dari video manajemen operasi 1. Yang ke-12, UAS video record menggunakan YouTube. Jawaban pertanyaan yang ketiga, tugas terstruktur di grup WhatsApp. Yang pertama, menonton video yang berjudul manajemen operasi dan meringkas selalu menulis jawaban di kolom komentar, serta dibahas pada saat perkuliahan melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, mendownload buku manajemen operasi 1 yang berjudul Desain Produk dan menjawab pertanyaan esai yang diberikan dan mengerjakan soal dari video yang ditonton. Yang ketiga, mencari materi di Google tentang strategi operasi serta diringkas dan dikumpulkan di Google Classroom. Yang keempat, mengerjakan soal ujian tengah semester dengan menggunakan video record dengan YouTube. Yang kelima, membuat 7 soal mengenai manajemen operasi. Yang keenam, meringkas video tentang manajemen operasi 1. Tugas terstruktur di Google Classroom. Yang pertama, absensi serta meringkas materi dan dijawab di kolom komentar. Yang kedua, menjawab 29 soal dan menonton video lalu menjawab pertanyaan yang ada di video tersebut. Yang ketiga, menjawab pertanyaan berdasarkan video yang ditonton di YouTube. Yang keempat, mencari materi peramalan dalam manajemen operasi dan cara mengukur produktivitas, serta membuat kesimpulan 2 video yang ada di YouTube, serta membuat video record kesimpulan. Mengerjakan soal latihan manajemen operasi sebanyak 6 soal. Yang keenam, mengerjakan soal ujian tengah semester manajemen operasi. Yang ketujuh, menjawab 12 pertanyaan
yang berkenan dengan manajemen persediaan. Yang kedelapan, mencari materi economic order quantity. Yang kesembilan, tugas membuat video record, materi economic order quantity. Yang ke-10, mengerjakan soal ujian akhir semester. Jawaban soal yang keempat, karena saya harus bertanggung jawab atas tugas saya sebagai mahasiswa untuk mempelajari manajemen operasi 1 agar tidak ketinggalan mata kuliah serta agar saya bisa menerapkan apa yang sudah saya pelajari di manajemen operasi 1 terhadap lingkungan dan masyarakat di keliling saya. Soal bagian B. Soal bagian B berkenan dengan teori manajemen operasi 1. Soal yang pertama, silahkan buka link berikut ini dan jawablah pertanyaan yang menyertai ruang dosen Adi Mursalin. Pertanyaan yang kedua, setelah Anda membuka link tersebut di atas, materi-materi apa saja yang dapat Anda pelajari, sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Soal yang ketiga, ada berapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut? Video-video yang Anda tonton tersebut berbicara mengenai apa? Dan siapa pembicaranya? Dan manfaat apa yang Anda dapat peroleh dari menonton video-video tersebut di atas? Soal yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan, kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan bagi perusahaan? Pertanyaan yang keenam, sebutkan dan jelaskan metode-metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawab dengan landasan teori. Pertanyaan yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Coba cari artikel di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Pertanyaan yang kesembilan, apa kesan-kesan Anda mempelajari manajemen operasi 1 secara daring dan manfaat apa yang Anda peroleh belajar mengenai manajemen operasi 1 melalui daring? Jawaban bagian B, jawaban soal yang pertama sudah dibuka. Jawaban soal yang kedua, materi yang sudah dipelajari adalah tentang bagian yang A, manajemen operasi, yaitu belajar tentang bagaimana perusahaan mengelola aktivitas produksi sehingga menghasilkan produk yang baik dengan proses input dan output yang sesuai harapan. Bagian B, strategi operasi, belajar mengenai bagaimana mencapai tujuan perusahaan dengan membuat strategi operasi yang sesuai. C, peramalan produksi, belajar mengenai bagaimana meramal kapasitas dan demand perusahaan berdasarkan data dan faktual. D, kapasitas produksi, belajar mengenai pengelolaan resource dalam produksi karena adanya keterbatasan kapasitas dalam produksi. E, strategi operasi, belajar menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya.
Jawaban soal yang ketiga, video yang pertama, judul materi manajemen produksi, pembicara Dewi Kenes. Materi cara mengelola suatu input baik jasa maupun barang agar dapat mempunyai nilai jual. Manfaatnya saya dapat mengetahui bagaimana cara mengelola suatu input baik jasa maupun barang agar dapat mempunyai nilai jual. Video yang kedua, judul strategi operasional, pembicara DM Home Studio. Materi suatu usaha pengelolaan secara maksimal, pengguna semua faktor produksi dalam proses transportasi untuk menjadi berbagai macam produksi barang atau jasa. Manfaatnya saya dapat memahami pengelolaan secara maksimal dalam penggunaan semua faktor produksi dalam transportasi untuk menjadikan berbagai macam barang produksi. Video yang ketiga, judul strategi operasional untuk barang dan jasa. Pembicara Irmayanti Hasan STMM. Materi tahapan strategi operasional adalah suatu cara untuk mencapai tujuan perusahaan yang terdiri dari visi dan misi, untuk mengubah input menjadi output. Analisis SWOT adalah terdiri dari strengths atau kekuatan dan weaknesses atau kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan Anda. Hal-hal yang dapat Anda kontrol dan dapat berubah, contohnya termasuk siapa yang ada di tim Anda, paten dan properti intelektual Anda, dan lokasi Anda. Opportunity atau peluang dan threats atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan Anda pada pasar yang lebih besar. Bisnis unit, strategi operasional dalam perusahaan. Manfaat adalah saya dapat memahami bagaimana tahapan strategi operasional yang baik dan benar. Video yang keempat, judul belajar manajemen operasi, pentingnya manajemen operasi untuk bidang fungsional lainnya. Pembicara Suduk Endalanan. Materi pentingnya manajemen operasi untuk bidang fungsional. Manfaatnya saya dapat mengetahui bahwa manajemen operasi sangat penting untuk bidang fungsional serta mengetahui manfaat sistem angkutan. Video yang kelima, judul mengapa harus mempelajari manajemen operasi. Pembicara Aryono Putra Anto. Materi fungsi operasi, fungsi accounting or finance, fungsi marketing. Manfaatnya saya dapat mengetahui apa itu fungsi operasi yang sesuai dan fungsi pemasaran. Video yang keenam, judul strategi operasi. Pembicara DM Home Studio. Materi strategi operasional merupakan fungsi operasional yang menentukan arah dalam pengambilan sebuah keputusan yang terintegrasikan bersama strategi bisnis. Materi yang dibahas dalam video ini antara lain definisi dan pengertian strategi operasi, indikatornya, hubungan antara strategi perusahaan dengan strategi produksi atau operasi, dan keputusan-keputusan operasi dalam manajemen operasional. Manfaatnya
saya dapat memahami bagaimana strategi operasional di mana ini sangat diperlukan oleh perusahaan. Video yang ketujuh, judul Perencanaan Produksi. Pembicara IPYNCD. Materi membahas mengenai perencanaan produksi dalam sebuah proses produksi. Manfaatnya, saya dapat mengetahui perencanaan produksi dalam sebuah produksi. Video yang ke-8, judul Perencanaan Fasilitas. Pembicara Jumadi Ridwan. Materi tata letak fasilitas atau tata letak pabrik menunjukkan pada seleksi lokasi untuk setiap departemen, proses, fungsi, atau aktivitas yang akan menjadi bagian dari operasi di dalam suatu fasilitas. Manfaatnya saya dapat memahami tentang perencanaan fasilitas mengenai tata letak. Video yang ke-9, judul Manajemen Produksi atau Perencanaan Fasilitas. Pembicara dan Junisme. Materi yang pertama, tata letak fasilitas, terdiri dari tujuan perencanaan fasilitas, faktor pertimbangan perencanaan fasilitas, daruh hidup fasilitas, proses perencanaan fasilitas, klasifikasi perencanaan fasilitas. Materi kedua, pemeliharaan fasilitas, terdiri dari berbagai kebijakan dan alternatif pemeliharaan. Contoh kasus, kategori kebijakan. Manfaat yang saya dapat memahami perencanaan fasilitas yaitu mengenai tata letak serta pemeliharaan fasilitas. Video yang ke-10, judul Manajemen Produksi dan Produktivitas. Pembicara dan Jusme. Materi yang pertama, pengertian produktivitas. Yang kedua, pengukuran produktivitas. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang keempat, teknik peningkatan produktivitas. Manfaat yang saya dapat mengetahui bagaimana contoh membandingkan produktivitas, menghitung atau menentukan standar produktivitas. Pertanyaan soal yang keempat, manajemen persediaan adalah bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki, mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanan, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Karena manajemen persediaan merupakan bagian penting dari perusahaan, apalagi jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang dagang. Manajemen persediaan membantu mengatur persediaan perusahaan agar tidak kekurangan. Jawaban soal yang kelima, just in time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya baik barang maupun jasa sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Manfaat bagi perusahaan yang pertama, mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung sebagai akibat adanya penghapusan kegiatan seperti penyimpanan persediaan. Yang kedua, mengurangi ruangan atau gudang untuk penyimpanan barang. Yang ketiga, mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. Yang keempat, mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Yang kelima, mengurangi lead time karena ukuran lot yang kecil. Yang keenam, penggunaan mesin dan fasilitas produksi lebih baik.
Yang ketujuh, dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan supplier. Yang kedelapan, layout pabrik menjadi lebih baik. Yang kesembilan, integrasi dan komunikasi di antara fungsi-fungsi manajemen menjadi lebih baik. Yang kesepuluh, pengendalian kualitas dalam proses. Manfaat bagi mahasiswa mengerjakan sesuai dengan yang diminta sehingga tidak banyak membuang pressure seperti tidur atau tidak begadang. Jawaban soal yang keenam, metode-metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, peramalan kuantitatif menggunakan berbagai model matematis atau metode statistik dan data historis dan atau variabel kausal untuk meramalkan permintaan. Yang kedua, peramalan kualitatif menggunakan intuisi peramalan pribadi dan berdasarkan pendapat atau judgement dari yang melakukan peramalan. Jawaban pertanyaan soal yang ketujuh, inilah cara meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan. Yang pertama, menyediakan lingkungan kerja yang baik. Yang kedua, memberi pelatihan yang cukup untuk karyawan. Yang ketiga, memberikan mesin dan peralatan kerja memadai. Yang keempat, meyakinkan karyawan bahwa mereka mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Yang kelima, meyakinkan bahwa Anda sudah selalu mendukung mereka. Yang ketujuh, menentukan target dan tujuan yang jelas. Yang kedelapan, mendengarkan keluhan mereka. Yang kesembilan, jangan sungkan memberi pujian. Yang kesepuluh, merayakan keberhasilan. Yang kesebelas, memberikan penghargaan secara finansial. Yang kedua belas, menyesuaikan pekerjaan karyawan dengan minat dan kemampuan. Yang ke-13, melakukan evaluasi kinerja. Yang ke-14, keunggulan sistem payroll untuk perusahaan. Jawaban pertanyaan yang ke-8 adalah kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan, penerimaan, penyimpanan, atau keluhan dari suatu unit, fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Jawaban pertanyaan nomor 9, kesan yang saya dapatkan setelah belajar manajemen operasi secara daring. Tentunya materi yang disampaikan dapat saya simak dan saya pahami dengan adanya perkuliahan secara daring melalui aplikasi Zoom juga sangat membantu untuk penjelasan materi yang ada. Manfaat yang saya dapatkan, saya juga lebih memahami seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan produksi barang maupun jasa. Dengan mempelajari manajemen operasi, saya dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajemen operasional. Sekian, terima kasih.